still stripe and lonely and hiding reason waiting. Well, I am, here I am, standing still, stare at you only. Everything is blurry, and all I want is just to stay. You can't take me, I will never dare. So let go. Children talking and talking, I will give you all of my love. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far from about. Come back and call it out to me. To me and only me. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? You tell me what did I do to be to reach your love, to be the one you're running into when the days don't come true. And all I want is just to stay. You can take me, I will never dare. Oh yes, let go. Children talking and walking, and I will give you all of my love. Stop counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far from about. Come back and call it out to me. To me and only me. Well, lucky, yes, to be the one, to get you now. Well, lucky, yes, found the one, only kind of love. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far from about. Come back and call it out to me. You and me. I wanna follow you. I wanna follow you I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me what did I do? Halo guys, ketemu lagi dengan saya Maria Lordesia. Di sini ada bintang tamu kali itu spesial banget. Ini adalah band alumni. Nah, saya boleh tanya nggak ini Mas? Band alumninya ini ada namanya nggak? Ya, perkenalkan kita dari alumni.
Jadi di sini kita jamming bareng nih ceritanya. Jadi kita dapat bukan undangan sih, kayak semacam kayak sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol gitu kayak di sosmed gitu kan dengan salah satu guru kita. Ya sebelumnya perkenalkan kita dari apa? Dari Samtun, tapi bacanya Samatune. Enggak kebalik maksudnya. Oke, gimana? Coba ulang. Coba diulangi. Oh, Mas. oke. Band kita dari Samatune, tapi bacanya Samtun. Sametune, kan tulisnya gitu. Iya, kan? tapi bacanya Samtun ya, Ah, biar ya, agak biar kece sama- aja gitu. Biar Inggris gitu. Oke, Gitu. bisa lah. Oke, ini kayaknya kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi gimana kalau kita tuh kenalan dulu aja nih? Gimana? Boleh. ya? Iya, boleh. Oke, namanya siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Bima Satria Aji Wicaksono, bisa dipanggil Bima. Saya alumni dari Wisuda Karya. Dulu saya ada teknik mekatronika. Wah, anak TMK ini guys dulunya. Kalau vokalisnya ini namanya siapa dong? Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Tirtobandana. Dipanggilnya? Rizky. Oke, Kak Rizky. Terus masnya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Yunan Hilmi, biasa dipanggil Yunan. Kalau ini yang belakang-belakang ini kasihan nggak kelihatan dari tadi. Nama saya Fajar Adi Setiawan. Panggilannya? Fajar boleh, Adi boleh. Dulunya waktu sekolah di Wiskar jurusan apa ini? Dulu waktu sekolah di Wiskar jurusan teknik audio video. Teknik audio video. Kayaknya sekarang udah nggak ada. Itu kemana hilangnya? Biasanya dipanggil jurusannya itu apa singkatannya? TAV. Itu hilang kemana itu jurusan TAV? Mohon maaf, kayaknya sekarang udah nggak ada itu mas. Banjir di Jati. Oh, kena banjirnya ditelan bumi gitu ya. Kalau ini, drummernya ini namanya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Helmi Triwicaksono. Dulu saya dari kelas TP1. Panggilannya? Bisa dipanggil Helmi. Oke, Kak Helmi. Terus ini? Saya Muhammad Fajrul Falah, bisa dipanggil Ajung. Ajung. Oke. Oke, tadi lagu pertama itu One Only. Kenapa kok milih untuk tampil pertamanya lagunya One Only? Karena kita itu suka yang pertama-tama, jadi one only kan one pertama kan. Iya. Jadi kita tuh satu sama itu maksudnya. Oke. Kita Boleh tuh lah, nggak bisa dipisahin, lah. nggak bisa dipisahin kita gitu. Oh, boleh. Alasannya agak masuk akal. Ini lagunya nggak untuk seseorang atau gimana gitu? Mungkin. Enggak, untuk senang-senang aja ya mas ya. Oh, yakin ini kak. Yakin. Oke, boleh. Kira-kira boleh nggak aku tanya, terciptanya atau berdirinya band ini tuh gimana? Mungkin Mas Bima mau jawab. Boleh, gimana nih? Ya kalau ditanya terciptanya kapan, kayaknya dadakan deh. Cuman kita dengan kesiapan mental dan sedikit ya dengan jiwa raga penuh keyakinan, jadi kita terciptalah grup ini ya kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu lah. Yeah. Oh, itu mepet-mepet gitu ya? Iya. Konsepnya mepet-mepet, tapi itu tadi bagus tuh nama bandnya, Samtun. Iya, Samtun. Ya, Samtun band itu mungkin yang ada di rumah kalau misalkan ada keperluan atau mau ngundang buat hiburan bisa ini band Samtun itu kan keren tuh. Ya boleh. Untuk lagu kedua ini kira-kira mau nyanyi apa lagi nih? Ya boleh untuk Mas vokalis tahu lagu berikutnya. Ini ada lagu berikutnya, tapi ada bintang tamu lagi mbak. Oh, siapa tuh? Iya nggak tahu, nanti kenalan aja deh. Oke, boleh lah, boleh in frame dulu nggak nih? Boleh, monggo silakan masuk mbak. Ini bagus banget suaranya, sumpah gila sih. Waduh. Oke, boleh kenalan?
Oke, perkenalkan nama saya Nihlatus Salwa, biasa dipanggil Osa. Dulu saya alumni dari TMK angkatan 2017. Angkatan 2000 ya nggak begitu jauh-jauh lah ya. Jadi saya nggak begitu muda banget lah di sini. Oke, ini mau nyanyi lagu apa nih Kak kira-kira habis ini? Cinta dan Rahasia ya. Waduh, kok bahasnya cinta-cinta gini tuh, ini pengalaman, ini mau nyanyi atau curhat ini Kak, mohon maaf. Sebenarnya curhat sama nyanyi juga sih ini. Oh sekaligus ya? Lagi pas banget sama keadaan yang lagi dialamin. Waduh. Sekalian curhat ini guys kakaknya. Kayaknya ini yang ngiringin ini cuma jadi iringan aja nih. Yang curhat tuh kakaknya guys. Kira-kira alasan kenapa mau nyanyiin lagu ini? Karena apa ya? Lagi suka sama orang tapi diem-diem aja gitu. Aduh, mendalam banget, kasihan kakaknya. Ternyata yang galau itu nggak cuma saya di sini. Udah kakaknya juga galau guys. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan suara indah dari kakaknya Kak Osa. Ini dia penampilan dari Samtune Band. Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Cinta dan Rahasia.
penampilannya memukau banget ya guys. Oke, di sini kan tadi mereka semua ini adalah alumni Wiskar. Jadi bolehlah kita kulik-kulik masa lalu sedikit. Boleh tanya nggak nih? Tanya dulu sama vokalisnya ya guys yang cantik banget ini. Guru terfavorit dulu tuh siapa? Guru terfavorit siapa ya? Mungkin karena aku dari jurusan teknik mekatronika, jadi aku suka sama guru terfavoritku itu Pak Denny. Pak Denny Rulianto, iya. Kalau guru yang agak galak atau gimana ya bahasanya? Itu siapa kira-kira? Kayaknya nggak ada sih, kalau semua guru ya kayaknya tuh sayang banget sama aku gitu. Waduh. Nggak ada yang galak gitu sama Pasti aku. ada lah karena omelan guru yang sampai ngena banget di hati tuh sampai udah lulus pun tuh keinget sama guru itu. Gue pernah dimarahin tuh sama guru itu gitu. Siapa tuh enggak? Nggak ada sih kayaknya. Soalnya gini, aku orangnya tuh kayak nggak aneh-aneh. Terus kayak sama guru tuh kayak nganut-nganut aja. Disuruh ngapain tuh nganut-nganut aja. Jadi guru tuh kayak ya gimana ya? Kayak guru tuh kayak kenal sama aku. Gitu ya. Aduh, ini berarti kakaknya dulu waktu sekolah tuh alim guys, kalem. Gimana kalau sama cowok-cowok ini belum tentu juga nih gimana? Gimana Kak? Guru favorit sama yang itu tuh gimana? Gimana? Favoritnya dulu guru siapa nih? Kalau guru favorit sih, kayaknya semua guru favorit deh. Asik, boleh guys, boleh. Karena kita nggak boleh entah memfavoritkan atau tidak ya. Jadi itu namanya juga guru ya. Jadi sebagai panutan digugu dan ditiru ya. Jadi ya mungkin lebih ke kesan-kesan aja sih. Mungkin kayak per guru kita punya kesan-pesannya. Entah waktu kita dulu belajar kayak gimana. Dan tiap guru pun punya ceritanya beda-beda terhadap kita teman-teman kayak gitu. Pasti adalah satu yang bikin motivasi kakak sampai kakak di titik ini itu kayak dulu tuh guruku pernah bilang kayak gini loh gitu sampai memotivasi kakak gitu. Pasti kan ada satu tuh pasti ada Kak. Saya juga ini saya sekolah ini pasti ada guru yang bisa memotivasi saya. Guru favorit saya tuh ada. Kalau untuk memotivasi ya sama seperti kita kayak tadi ya, semua pasti memberikan pengajaran untuk memotivasi kita supaya jadi lebih baik pasti semua kayak gitu ya. Cuman yang paling ngena tuh apa ya, mungkin untuk teman-teman yang teknik pasti tahu dulu kita sempat ada kelas di kan Wisuda Karya punya 2 ruangan tuh, 2 sekolah. Yang satu ada di Jati, Wiskar Jati ya. Mungkin dulu di situ ya karena untuk saya sendiri mekatronika ada prakteknya pun di sana. Dan banyak cerita di sana, mungkin salah satunya kalau telat mungkin push up seperti itu. Kayaknya sampai sekarang juga masih sih Kak. Iya, gitu. cuman entah kenapa nggak tahu kenapa di sana tuh kayak beda gitu, vibes-nya beda gitu. Sama di unit melati ya? Iya, kayak punya cerita gitu. Mungkin ya pokoknya guru-guru yang ada di sana lah punya ceritanya keren-keren. Oke. Kalau itu jurusan yang udah hilang di telan bumi itu gimana itu? Ya silakan dijawab Mas. Manggilnya Mbak apa Adik? Aduh, gimana nih Dek boleh? Kalau Mbak jangan lah, kan saya masih muda Mas. Lulus aja belum ini, besok minggu depan itu saya ujian baruan. Mau tanya apa tadi? Guru terfavorit waktu sekolah di Wisuda Karya Kudus siapa gitu? Guru teori kejuruan apa? Terserah, bebas siapapun yang kayak wah guru ini. Soalnya beda-beda tiap matkul favorit. Asik. Terserah yang bikin yang paling unggul di matanya Mas. Maksudnya gini loh, guru ya gimana sih terfavorit aja kalau diajar atau dapat pelajaran itu tuh seneng gitu rasanya. Vibe-nya tuh beda daripada guru-guru yang lain. Guru favorit ya Pak Muzaki. Oh iya Pak Muzaki. Masih ada di sini? Masih Mas. Alhamdulillah. Tapi ya masih itu
jurusannya Mas itu kok bisa kayak gitu tuh gimana gitu? Kalau ngomongin jurusan tuh ceritanya sama itu aja. Sama yang lebih tahu lah. Gak enak kalau diomongin. Ini udah diiringi lagu-lagu set gini Mas. Jangan nangis di sini ya Mas, kan kita mau seru-seruan. Gak ada tisu soalnya di sini. Kira-kira nih Mas, jurusan TAV itu tuh dulu tuh gimana? Yang Mas alamin di jurusan itu belajarnya apa? Walaupun udah gak ada jurusannya ya guys, tapi ya flashback sedikit tuh gak apa-apa, gak ada yang salah gitu. Sama teman-temannya tuh kayak gimana biar yang nonton tuh tahu Wisuda Karya Kudus tuh kehidupannya tuh kayak apa. Jadi yang mau join di SMK Wisuda Karya Kudus itu tuh udah bisa memikirkan, oh ternyata tuh Wisuda Karya Kudus tuh kayak gini gitu. Ya mulai dari jurusan yang menghilang dulu aja dah, nggak apa-apa. Walaupun udah gak ada ya guys, maaf. Kalau TAV itu ya sebenarnya bisa sama sih sama jurusan teknik elektronika industri. Pelajarannya juga sama, cuman ada sedikit yang berbeda. Apa tuh yang bikin berbeda Mas? Gurunya. Oh gurunya, nggak muridnya nih, nggak muridnya. Ya muridnya kan 100%-nya. Guru-gurunya itu kayak gimana dulu? Kalau yang di kerja bengkel itu yang penjurusan itu gurunya ya begitulah. Begitulah tuh gimana? Killer atau gimana? 70%-nya killer. Ini agak sedikit curhat tentang masa lalu ya Mas ya. Gak apa-apa Mas, kan jurusannya udah gak ada. Gak apa-apa, Ya, gak apa-apa, makanya dicurahin aman. semua aja gak apa-apa gitu. Jurusan udah nggak ada, udah lulus juga. Oh iya, bersyukur ya. Ini berarti angkatan terakhir Masnya? Enggak? Kan sih, kalau angkatan berapa ya? Mungkin ada 2 tahun lagi, 2 tahun apa 1 tahun lagi gitu, ada, masih ada. Berarti ininya nggak habis di tahunnya Mas aja lah ya. Iya. Masih bersyukur, masih ya punya adik 1 atau 2 gitu ya. Kalau untuk mbaknya nih yang TMK ya kan, dulu tuh gimana? Kehidupan di Wiskar itu gimana? Pastinya beda lah ya, sekolah dari segi infrastruktur sekarang sama dulu tuh kan beda banget ya. Kemajuannya sudah karya tuh udah pesat banget lah. Itu tuh dulu tuh kayak gimana sih? Di masa-masanya Mbak Osa tuh kayak gimana? Dulu kan masih ada sekolah yang di Unit Jati kan. Lebih enakan kalau sekolah itu berangkatnya di Jati timbang di Melati. Kayak gimana ya? Enak aja gitu. Lebih santuy gitu. Lebih santai karena di belakang kelas itu kayak ada taman apa lapangan sih? Lapangan sawah. Lapangan ada, sawah ada. Terus bisa kayak apa ya? Enak aja tempatnya timbang ya menurut aku sih. Terus kalau dibanding dulu sama sekarang ya Wisuda Karya emang Jauh berbeda ya? Jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya nih, gimana? Kegiatan seperti? Ya maksudnya waktu Mbak Osa sekolah di Wisuda Karya Kudus tuh, Mbak Osa gimana nih untuk pembelajarannya, kan pasti pulang sore kan? Nah itu tuh enjoy nggak nih jalaninnya? Kalau sekarang mah enak ya kita daring. Nah kalau dulu kan gimana? Pasti kan berbeda gitu. Kalau dulu itu aku ceritain ya, satu kelas itu ceweknya 10, laki-lakinya berapa? 20. Kalau ada kayak kerja praktek itu kita yang cewek itu kayak lebih kebantu sama teman-teman yang cowok. Karena kayak alah wong wedok saake ngoten lo. Kayak kita terbantu aja sama teman-teman cowok karena mungkin mereka ngerasa kayak Harus mengayomi cewek gitu ya. Wah berarti apa ya, pertemanannya tuh kena banget ya waktu di Wiskar gitu ya. Kalau tentang band ini nih gimana?
pertemanan di band ini? Kena banget gak nih? Atau malah sebaliknya? Dulu itu kita kebentuknya karena SMK Weekend. Heeh. Dulu Pak Kasturi yang ngebentuk kita. Pak Kasturi masih ada? Udah nggak ada apa? Oh udah. Oh pensiun. Udah pensiun. Terus dari situ ada satu festival kita ikut di SMA 1 Bae kayaknya. Terus kita nambah personil yang di belakang dan jadilah kita. Tapi kita nggak yang ngeband terus enggak, cuma Terbentuk karena ada festival aja gitu. Terus nih, mumpung ada kakaknya nih, kira-kira ada nggak satu cerita yang masih banget diinget sampai sekarang? Cerita lucu boleh, cerita pengalaman apapun yang ada di Wiskar. Pasti kan ada kan, kayak sampai sekarang tuh masih banget diinget sampai nggak bisa terlupakan. apa ya? Menurutku semua peristiwa atau semua apa yang aku lakukan di sekolahanku tercinta ini Asik, boleh lah, boleh. itu semuanya mengesankan, gak ada yang enggak. Maupun itu yang buat aku jengkel atau buat aku seneng tuh kayak mengesankan semua, gak ada yang biasa tuh gak ada. Karena mungkin karena mayoritas sini laki-laki mungkin berbeda aja. Kesannya tuh kayak berbeda aja. Jadi semua apa yang aku lakukan di sini dan teman-teman tuh berkesan sekali. Asik. Pasti ada lah Kak satu cerita yang masih diinget banget sampai sekarang. Boleh cerita di sini boleh kok, nggak apa-apa. Ada pernah itu aku telat kan. Terus dipanggil sama Pak BK, namanya Pak Randy, masih ada. Masih ada orangnya, masih ada. Mungkin nonton juga. Mau nyapa Pak Randy? Halo Pak Randy, masih kenal dengan saya nggak? Dulu saya telat itu udah 2 kali dan Pak Randy tahu, karena Pak Randy tahu kalau saya tuh mosok usah telat sih kayak gitu kan. Saking alimnya guys. Makanya telat tuh sampai guru tuh terpukau gitu. Terus aku dipanggil ke BK dan kayaknya dikasih surat peringatan karena gimana ya, jangan sampailah kamu ngulangin ini lagi gitu. Itu sih yang ngena banget karena cuma karena telat aja aku dikasih surat peringatan gitu. Ngena. Kalau anak cewek, anak alim, kalem kayak Mbak Osa, apa ya, ngenaknya kayak gitu. Gimana kalau laki-laki ini semua gimana ini? Mungkin yang anak TP sendirian itu bisa bercerita. Iya, yang belum ditanya juga. Boleh maju ke depan masnya. Biar kelihatan muka gantengnya masnya nih loh. Dari tadi kan di belakang nggak kelihatan. Ya, halo. Halo. Gimana mas? Pasti apalagi anak TP itu kan ya you know lah guys, anak TP kayak gimana. Ada nggak cerita yang bikin sampai sekarang tuh masih inget apapun? Boleh tentang cinta, boleh tentang waktu praktek atau apapun. Ya, kalau cerita mengesankan itu waktu mengikuti LKS. Ya, di situ saya selama latihan itu merasakan gimana kekeluargaannya teman-teman dari TP dan guru-guru dari teknik permesinan juga, di mana semua guru di sana mengayomi, apalagi yang namanya Bapak Idris mungkin sekarang sudah pindah, nggak di Wisuda Karya lagi. Mungkin beliau nonton, halo Pak Idris. Terus juga setelah Pak Idris resign itu ada Pak Sodikin. Nah, Pak Sodikin itu yang menggantikan Pak Idris selama saya latihan. Nah, di situ juga ya semua guru lah hampir menunjukkan solidaritas sama kekeluargaannya. Mungkin itu. Gak ada cerita-cerita humor gitu, pasti ada lah. Masa dari tadi ceritanya yang gitu-gitu aja sih. Pasti ada cerita yang kayak gimana gitu loh, sampai aduh ini kalau diceritain ke temen atau ke mana gitu pasti kayak memalukan diri sendiri gitu.
Masih ada atau masnya dulu alim banget ya kayaknya Oh, muka-mukanya. saya alim mbak, saya nggak pernah telat. Masa gitu. Iya, saya nggak pernah telat mbak. Masa gak ada cerita-cerita yang humor gitu mas? Apa kan ya pasti kalian tau lah guys anak TP itu kayak gimana gitu. Apa masnya mau nyeritain? Monggo. Udah dari tadi kena itu terus mas, kasihan. Tekanan batin nanti. Iya, roasting terus dari tadi. Ya kalau cerita lucu itu mungkin perorangan sih, nggak mungkin per kelompok, per kelas gitu, nggak lah. Soalnya kalau Atau pernah diem-diem ke kantin terus telat kalau masuk. kalau itu sering banget. Nah itu ya tadi dari Ya, saya realistis aja, semua murid pasti pernah kayak gitu. Tapi kan seenggaknya prestasi lah bisa diperhitungkan. asik gitu Nakal nggak guys. apa-apa. Yang penting prestasi tetap jalan gitu ya mas ya. Oke kalau Mas Bimo, iya kan? Gimana nih Mas Bimo? Gimana nih? Cerita yang unik waktu di Wisuda Karya Kudus gimana nih? Cerita unik ya? Apa ya cerita unik tuh yang berkesan gitu? Iya yang bikin sampai sekarang tuh inget gitu. Wah ini kalau nggak masuk Wiskar nggak bakal nih ngelewatin masa-masa itu gitu. Mungkin ya dari yang pernah kita alami semua yang selama kita pernah sekolah di Wiskar, entah bandelnya kita ataupun solidnya kita gitu, ya apa ya, bakal jadi satu memori yang indah lah pokoknya buat kita semua teman-teman yang ada di Wiskar, entah apapun itu prodinya, entah itu mesin ataupun yang pelayaran ya. Iya sekarang ada pelayaran. Ya, gitu. jadi dulu pernah kita menjelang untuk perpisahan di angkatan saya, angkatan 17, kita mempersiapkan untuk membuat penampilan, satu buah penampilan lah, semacam kayak live music gitu di acara perpisahan. Dan kita mengikut sertakan adik kelas kita yang waktu itu adalah pelayaran, kayak gitu. Dan kita di situ apa ya, berbagai macam apa ya bisa dibilang tuh kayak semua orang tuh ada di situ gitu. Dari yang kita mesin, terus yang pelayaran kayak gitu. Kita dikumpulkan pada saat itu Pak Kasturi yang mungkin sekarang sudah pensiun ya. Pak Kasturi menyatukan kita gitu di satu grup untuk membuat persembahan di hari perpisahan waktu itu, perpisahan sekolah. Iya baru pertama dan emang mengesankan banget sih waktu itu kita kenal banyak. Tampil saudara. pertama dan untuk perpisahan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Itu waktu dibikinin itu kaget gak sih kira-kira? Gue kayak nggak nyangka nih bisa nampilin di acara yang mengesankan banget gitu. Ya pastinya senang maksudnya kita bisa satu panggung bersama teman-teman yang bukan dari prodi sendiri atau jurusan sendiri kayak gitu. Pokoknya kita di situ ya belajar toleransi dan lain-lain kayak gitu. Karena kita berkenalan dengan orang baru walaupun kita satu lingkup sekolah yang sama, tapi kita dari beberapa jenis orang kenal karakternya berbeda-beda kayak gitu kurang lebih. Kalau cerita humornya nih ada nggak nih? Pasti ada nih anak-anak TMK ini. Cerita humor apa ya? Mungkin yang lebih Jahilin temen atau gimana? Mungkin temennya lagi lihat jadi oh iya. Ini terjadi di unit Wiskar Jati ya. Jadi kita sering banget apabila ada teman kita, salah satu teman kita yang ulang tahun, apalagi kita saat itu dapat jadwal di Wiskar Jati. Dan pasti entah apapun yang dia dapat, entah kendaraannya ataupun bajunya. Ya pokoknya kita punya surprise sendiri gitu di kalangan kelas kita gitu untuk teman-teman kita yang mengalami ulang tahun lah kayak gitu. Masnya pernah nggak ngalamin itu waktu ulang Alhamdulillah tahun? waktu itu alhamdulillah belum pernah sih. Mau? Kapan nih ulang tahun ya kita gitu ini guys? Nggak usah deh kayaknya. Sudah bukan waktunya kayaknya. Oke. Kira-kira untuk lagu ketiga nih mas, mau mempersembahkan apa untuk penonton yang ada di rumah juga? Oh ya, untuk lagu berikutnya kita balik dengan vokalis kita yang sebelumnya. Iya, vokalisnya cogan banget ya mas. Iya. Dapat dari mana ini vokalisnya nih? Nggak tahu tadi teman saya
yang nemuin kayaknya. Nemuin di mana Mas? Atau pinggir jalan terus ayo ikut gitu. Oh, di traffic light itu ya. Ya boleh Mas masuk, silahkan. Ya ini teman kita. Asik. Beri tepuk tangan yang tangannya gemuruh. dong. Mau nyanyi apa nih Mas untuk lagu ketiga? Oke, lagu ketiga ada dari Bapak Iwan Fals, judulnya Bento. Why nyanyi lagu ini? Kenapa kita merasa tertantang nggak sih Mas? Bikin aransemen baru di Bento? Dadakan lagi. Hamin berapa jam atau berapa menit tadi? Nggak lebih dari 1 jam deh. Keren sih, emang keren banget sih guys. Band Samtun ini tuh bener-bener semuanya serba dadakan kayak tahu bulat. Tapi enak Mbak. Oh enak ya. Iya. Kenapa? Selain merasa tertantang bikin aransemen, terus kenapa nih? Alasan khususnya itu kenapa gitu? Gimana ya Mas? Jawabnya. Udah sih itu doang. Cuma terasa Iya, tertantang aja kayaknya. gitu loh, Mbak, Kak. Seru ini kalau seru ini. kita nyanyi ini nih gitu kayak oke. Daripada lama-lama ya guys. Pasti kalian juga dari tadi salah fokus sama Masnya terus. Kan? Saya tahu itu. Langsung aja kita dengerin sama-sama lagu Bento dari Iwan Fals, persembahan dari Samtun Band. Aku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Asik. Oh, wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Moral ngomong keadilan, salah pembagiku. Aksi tipu-tipu, lebih dan upeti. Jagonya balik kelas tadi, balik kelas terus. Itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku. Bento, 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 asik. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Asik, yeah. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, gagal apa saja yang penting aku menang. Tersetan orang
susah karena aku yang penting asik sekali lagi asik. Ngomong soal moral, ngomong keadilan sarapan pagiku. Oh aksi tipu-tipu, lobby dan upeti gue jagonya. Maling gelas teri, maling gelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku, bento, 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 asik. Yeah, 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 yes. Bento, 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 bento. Bento, bento. Bento dari Iwan Fals. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah dulu lah guys. Waduh, udahlah. Band ini tuh kayak vibes-nya tuh kayak kece banget sih mas. Amin. Demi apapun alhamdulillah. lah. Suaranya Terima kasih. bagus. Amin, terima kasih. Semuanya sih semuanya. Kalau band itu kan satu kesatuan. Iya benar. Kira-kira nih, pas itu yang di rumah ini apalagi yang lihat ini tuh banyak ciwi-ciwi nih kalau lihat vokalis yang kayak gini. Ya enggak sih? Bener enggak sih? Loh, kok Gak bisa jawab mbak. ini kayaknya nih guys, aroma-aroma ya you know lah ya Pak. Gimana mas? Aroma-aroma apa? Aroma-aroma fuckboy. Bukan saya bilang loh mas, teman Enggak, anda enggak. sendiri nih. Enggak. Aroma, cuma aroma. Tapi Aslinya iya. Enggak maksudnya. Enggak. kok malah Enggak, gaku bercanda. gitu. Ini karena masnya itu vibe-nya tuh vibe Pak Boy. Kita jangan bilang itu biar agak meleset Oke, sedikit oke, lah. enggak apa-apa lah. Pak Boy. Nah, masnya ini dalam dunia percintaan Aduh, gimana? percintaan lagi berat nih. Gimana mbak, gimana? Ya gimana? Ya Maksudnya gimana tuh apa ya? kayak masnya itu ada yang lagi Lagi apa? something gitu nggak sih sama seseorang atau gimana nih? Alhamdulillah saya udah sold out mbak. Oh, Iya. maaf ya guys, kayaknya langsung broken heart Iya, semua daripada ini ya daripada lihat. kebanyakan basa-basi, langsung aja sold out udah. Oh sold out, kalau yang lain ini gimana ini? Sama udah sold out semua. Tapi gitu, iya diskon. Nah, lagi ada sale mbak. Oh ya, oh lagi sale itu. 70% iya. 4 Iya. 4 big sale Shopee. Yuk, kepala promosi. Bisa lah. Oke, karena masnya ini semuanya yang di sini udah sold out ya guys. Mohon maaf, jadi yang nonton ini kalau ya apa sih kayak gitu ya nggak jadi maju ini gitu. Oke, Enggak apa-apa tapi. nggak apa-apa kan. nggak Jadi apa-apa. mari kita tanya aja nih kisah percintaan. Kan saya kayaknya harus belajar banyak nih sama Aduh. masnya nih. Saya BTW nih ya mas, saya Iya. habis putus ini. Aduh, kasian banget sih mbak, ya Allah. Ya gimana ya? Cowok itu tuh kalau ditemenin dari susah, Iya. tapi kalau dia udah sukses dia ninggalin yang nemenin. Enggak, Bener Mbak. gak sih? Enggak. Saya mewakili semua cowok yang ada di sini. Enggak Saya deh, enggak di sini mewakili doang. cewek-cewek. Enggak di sini doang, di luar sana. Menurut saya itu kalau misal ada cewek atau enggak mbak yang lagi ditinggalin tuh misal. Mungkin mbak nggak bisa bilang kalau semua cowok itu sama. Mungkin sih. mbaknya aja yang Dapat yang kayak gitu. dapat yang kayak gitu. Jadi ya nyatanya saya enggak. Saya udah 4 tahun Waduh, bareng langgeng sama, ya, langgeng iya. gitu. Itu pasti Alhamdulillah. pacarnya sabar-sabar terus nih. Kalau masnya rupa-rupanya kayak gini nih guys. Ada fun fact sedikit.
saya aslinya itu nggak boleh ngisi-ngisi acara nyanyi-nyanyi gitu, nggak boleh Sama si doi. sama si mbaknya. Karena nggak tahu sih, mungkin takut aja kali ya. Takutlah disambat sama orang. Orang dia kayaknya gini, kayak gimana nggak takut, ya kan? Amin lah, amin. Ya semoga langgeng-langgeng aja. Kita mah di sini doa-doain aja. Amin. Terima Kira-kira kasih banyak ya. Kira-kira gimana nih Mas? Untuk para orang-orang di luar sana, Iya. apalagi yang lagi lihat, tips and trick nih, biar langgeng-langgeng gitu. Pasti kan kalau di masa-masa sekolah nih kayak Iya, saya, itu kan lagi cinta monyetan nih. Gimana ya bang ngomongnya? Kalau misal nih, kalau dalam tanda kutip cinta monyet, saya nggak tahu karena saya dari awal udah komitmen aja, jadi gitu. Perbanyak komitmen, serius, komunikasi dilancarin. Kalau ada apa-apa bilang, jangan kayak bocah gitu aja lah. Sama-sama dewasa aja, udah. Wah, ini kiblat percintaan saya nih Pinter, guys. harus pinter. Harus pinter-pinter milih Iya. orang juga ya. Juga itu penting banget sih, iya. Harus filter dulu terus. Kalau ada omongan kayak gini gimana Mas? Cewek katanya nih ya, kalau saya juga nggak tahu nih ya. Kalau orang-orang tuh bilang gini, cewek kalau udah disakitin dia bakal mainin cowok. Itu gimana menurut pendapatnya Masnya nih? Menurut saya fair aja sih. Menurut saya fair aja Jadi karena kalau pas dimainin fair aja nih. iya nggak apa-apa karena kalau misal nih saya mbak, saya tuh nggak pernah yang namanya maksain. Kalau si mbaknya nggak mau sama saya ya monggo, nggak apa-apa. Ya saya gini gitu loh, maksudnya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak pernah maksa, saya nggak pernah maksa. Kalau mbaknya mau nyakitin saya monggo nggak apa-apa, tapi ya gimana sih, nggak Wah, apa-apa. kayaknya ini 1:1000 orang di luar sana yang kayak berprinsip kayaknya Masnya ini. Mungkin yang ada di sini tuh nggak kayak Mas ya. Nggak tahu sih saya. Gimana nih kalau Mas Bimo ditanggapannya? Mas Bimo, ini Mas. Ini juga kayaknya aroma-aroma Pak Boy 1, Pak Boy 2 guys. Apa nih? Bahas aroma apa nih? Gimana nih Mas soal percintaannya? Ini kan karena Masnya ini tuh udah kuliah ya guys. Jadi tuh pasti ya di masa-masa lagi sedang apa ya dikatakannya berteman dengan seseorang cewek itu kayaknya udahlah orang kalian aja, pasti yang sekarang masih duduk di bangku SMA atau SMK juga pasti lagi di masa-masa itu. Nah untuk Mas Bimo sendiri nih gimana nih, apa kabar dengan kehidupan percintaannya Mas Bimo? Ya alhamdulillah, tentang kehidupan percintaan gak terlalu rumit ya. Asik. Karena emang gak ada gitu. Ya saya kira. Ya, jadi saya nggak mau mempersulit apa yang sudah sulit. Jadi karena membangun sebuah hubungan itu adalah ya sulit sih sebenarnya. Iya. Karena daripada beban orang tua ya Mas. Iya. Jadi lebih baik ya nggak ada dulu lah gitu. Nah katanya tadi udah sold out, ini gimana nih Mas Enggak, Bimo tadi nih? sebenarnya itu belum sold out. Karena tadi waktu kita bilang sold out, salah satu teman kita kayak ada antara mengaminkan, tapi dia punya tekanan gitu loh. Oh, gimana nih? Gimana? Siapa nih Mas? Siapa? Ya ada lah pokoknya salah satu teman kita, personil di sini lah kayak gitu. Kenapa itu? Tekanannya tuh karena kenapa? Gitu? Ya Why? ketika dia dibilang udah sold out, tapi seolah-olah tuh kayak dia tolong dong cari gue kayak gitu. Oh, gitu kayak ngode gitu ya, ngode. Tolong jangan tutup jalan dia lah kayak gitu. Asik. Gimana nih Mas? Karena Mas Bimo belum, ini udah atau belum? Belum, Tapi OTW? belum tahu. Asik, belum tahu Tapi guys. tujuannya belum ada sih emang. Maksudnya yang dituju belum ada. Jujur belum ada. Iya. Nah, karena Mas Bimonya ini belum sold out guys. Gimana kalau kita gandengin aja nih sama Mbak Osa? Cocok gak nih guys? Sabi kan? Sabi banget kan? Gimana? Ayo Mbak Osa kita in frame dulu lah Mbak. Gimana? Mas Bimo ternyata belum sold out nih Mbak. Gimana nih pendapatnya sebagai teman dari SMK loh? Teman seperjuangan ternyata tahu kalau Mas Bimo belum sold out. No Sian comment. ya? No comment.
Kok no komen? No komen. Atau ternyata Jodoh kan nggak ada yang tahu ya. Jadi ya kita enak gini aja. Kayak kalau temenan kan bisa kayak sampai nanti. Kalau semisal loh saya sama seseorang terus yang awalnya kita kebentuk satu grup band, terus kayak ada muncul perasaan dari satu sama lain, terus nantinya kita kayak putus gitu, kayak bubrah aja gitu, mending nggak usah, kayak enak temenan. mohon terus maaf, bareng-bareng. ini kok mendalam banget apa pengalaman atau gimana ini ya? Ayo gimana ini Mbak? Kayaknya kok menjiwai banget. Ini belum menyanyi loh Mbak, ini baru cerita-cerita aja loh. Kok udah mendalami banget nih? Soalnya saya lagi mellow soalnya. Kasian, Mbak Osa lagi melo guys. Jadi gimana nih Mbak? Pendapatnya Mbak Osa udah sold out atau belum nih? Insya Allah. Waduh sulit. Insya Allahnya itu belum. gimana Mbak? Insya Allah belum. Belum. Ini ada Mas Bimo. Gimana seorang, ini kan Mbak Osa kan cewek sendiri nih di grup ini ya guys, di band ini. Kira-kira gimana menjaga seorang Mbak Osa yang cewek sendiri? Apalagi belum ada temen gitulah. Aku dapatnya sih beruntung banget teman-teman yang menurutku alim ya. Enggak yang Ini alim semua nih, Mbak. Alim menurutku. semua. Enggak Ya, yang neko-neko, alhamdulillah. enggak yang neko-neko, terus mereka itu ya emang sih kadang kayak nyebelin, terutama yang ini sama yang ini. Tapi alhamdulillah mereka teman-teman yang sangat-sangat baik. Teman-teman yang sangat baik. Apalagi pertemanannya mereka tuh terbentuk dari SMK ya. Iya. Udah berapa lama nih kira-kira kalau dihitung sejak kenal sama mereka sampai saat ini tuh berapa tahun? Ayo matematika, ayo. 6 tahun kayaknya. Kan kalau yang belakang ini adik kelasku satu tingkat. 6 tahunan sama teman, kalau sama semuanya itu 6 tahunan. 6 tahun. Kira-kira di 6 tahun ini ada bosennya nggak sih Mbak kalau sama mereka itu? Kalau bosen enggak, soalnya kita tuh jarang banget ketemu. Karena ada yang di luar kota, terus yang ini tuh kayak barusan pulang dari merantau. Dia baru kerja di sini beberapa bulan ya. 4 bulan baru di Kudus, jadi kita ketemunya tuh jarang. Jadi kalau misal ada ayo main, ayo akustikan, kita interest banget. Tapi kalau di grup ya, pasti kan punya grup nih Mbak di WhatsApp. Itu siapa yang paling receh atau siapa yang paling rame atau gimana lah? Aduh, Ketuanya. suhunya. Kalau yang tukang ngerit doang, nyimak doang nih siapa ini? Aku deh kayaknya. Diri sendiri ya kayaknya ya. Oke lah Mbak Osa. Kira-kira Mbak untuk para penonton yang ada di rumah, khususnya untuk adik-adik semuanya nih yang mau join di keluarga besar Wisuda Karya Kudus, ada nggak kesan pesannya untuk adik kelasnya yang masih kayak saya nih masih belajar di Wisuda Karya Kudus, ada nggak pesan kesannya mungkin diwakilkan oleh Mbak Osa aja lah. Untuk adik-adik kelas, kalau bisa ini daring ya, masih daring kan? Iya masih daring. Kalau bisa ya daringnya disungguh-sungguhin, karena apa ya? Bagiku itu enak belajar yang langsung kayak Tatap tatap muka muka gitu ya. timbang daring. Jadi untuk adik-adik kelasku semangat, semoga semua ini cepat berlalu dan kita bisa kumpul semuanya dan bisa menikmati pembelajaran tatap muka, karena di sekolahan tuh seru banget kayak ya pokoknya semangat lah. Karena daring itu tuh kayak kadang-kadang aja tatap muka pelajaran nggak nyampe, apalagi daring ya kan ya. Jadi mau nyanyi lagu apa lagi nih Mbak abis ini? Terakhir kita mau nyanyiin lagunya kita sendiri, buatan kita sendiri. Tuh keren banget kan guys.
band alumni Wisuda Karya Kudus bisa menciptakan sebuah lagu. Ini boleh cerita dikit dulu lah sebelum akhir acara nih. Terciptanya Aduh. lagu ini gimana? Kalau cerita nanti melo lagi. Dikit lah, sikit mawon. Dulu itu karena waktu itu kita mau ikut apa? Wavetoon ya. Wavetoon di Hypermart. Kita harus menyiapkan satu buah lagu. Itu ciptaan kita sendiri. Dan dulu itu singkat banget cara buatnya. Dan Pembuatannya. dan ngepasin waktu itu aku kayak pas lagi ditinggal sama cowok. Aduh, kayaknya Mbak Osa sering galau nih guys. Ini gimana ini? Ini gimana sahabat-sahabat cowoknya ini? Kok ada cewek satu kok malah sering galau gini? Padahal cowoknya aja kayak gini-gini semua ini vibe-nya. Ngepasin banget waktu itu sedang berhubungan dengan seseorang. Asik, boleh lah, boleh. Baru sebentar, tapi dia selingkuh sama temennya temanku. Aduh, ngena banget tuh kan guys. Aduh, sakitnya tuh. Ya semoga untuk kamu yang sudah meninggalkanku. Asik, sabilah. Sekalian. Mumpung ada platformnya nih. Sebut inisial nggak usah ya. Nggak usah. Nanti datang semua ini mantan-mantan nih malahan. Semoga kamu menyesal. Semoga kamu menyesal dan ya semoga kamu bahagia dengan pilihanmu yang sekarang. Tapi sisi positif yang aku dapatkan dari perlakuan yang kamu berikan ke aku itu, aku aku ambil sisi positifnya saja. Jadi kayak laki-laki yang seperti kamu itu gak pantas untuk aku. Asik, bisa lah guys. Wah, jadi waktu Mbak Osa lagi ditikung sama temannya sendiri gitu ya Mbak ya. Terus buatlah lagu ini. Jadi lagunya ini tentang apa nih Mbak? Tentang pasangan yang memberikan sebuah harapan yang palsu. Asik. Dan kitanya ngarep banget. Aduh nggak apa-apa Mbak, karena kan ya udah diberi harapan kok, masa nggak ngarep ya kan? Jadi tunggu apa lagi guys? Judulnya apa Mbak? Apa sih? Lupa. Loh, kok malah? Oh iya, jangan beri aku harapan palsu. Gitu. Yaudah guys, daripada nunggu lama lagi kan pasti udah pada penasaran juga. Ini juga merupakan akhir dari perjumpaan kita. Kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya, di sesi KISS Kehabisan Ide Show. Jika kalian kehabisan ide bisa curahkan di sini. Ini dia penampilan dari Samden Band. Jangan beri aku harapan palsu. Jangan beri harapan palsu. Yang sedang putus cinta, semoga kalian terhibur dengan lagu kami. Jangan pernah menyerah karena kamu akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Baru saja ku mengenal cinta, tapi sudah begini jadinya. Kau menipu sesuka hatimu, tak rasakan apa yang ku rasa. Kamu tahu aku suka kamu, tapi
begitu. Kau buat aku selalu cemburu saat aku melihatmu. Jangan beriku harapan palsu. Tolong bilanglah apa maumu. Cinta ini tak mungkin terpaksa. Tolong sayang mengertilah. Kamu tahu aku suka kamu, tapi mengapa kau begitu? Kau buat aku selalu cemburu saat